Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Kak Yeni bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dan teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Kak Yeni akan membawakan sebuah kisah cerita yang berjudul Kelinci yang Cerdik dan Seekor Harimau. Zaman dahulu kala, di sebuah hutan hiduplah seekor harimau yang terkenal sangat sombong dan sangat rakus. Hewan-hewan di dalam hutan tersebut begitu takut kepada harimau, sehingga mereka bersikap seolah-olah mereka menghormati harimau. Dan harimau tersebut sangat suka dipanggil si raja hutan. Pada suatu sore yang begitu cerah, hewan-hewan berkumpul, mereka duduk bercengkrama. Mereka membicarakan tentang kondisi yang terjadi di hutan ini dalam kurun waktu 3 bulan. Teman-teman, kalian tahu tidak? Kalian memperhatikan tidak keadaan kita ini? Setelah 3 bulan ini, aku merasakan sekali bahwa populasi kita di hutan ini menurun sangat drastis. Gajah berkata kepada teman-temannya, "Iya, memang aku juga merasa teman-temanku banyak sekali yang sudah disantap oleh harimau si raja hutan itu. Aku takut lama-lama kita semua ini akan menjadi santapannya. Kita akan mati secara mengenaskan oleh si raja hutan itu." Kelinci berkata, hewan-hewan di dalam hutan itu merasa ketakutan bahwa suatu hari mereka pun akan menjadi santapan si raja hutan. Kalau begitu, ada baiknya kita memikirkan jalan keluarnya agar kita tidak mengalami kepunahan dan mati sia-sia di hutan ini. Harimau si raja hutan itu sudah keterlaluan. Dia begitu rakus sekali. Gajah berkata kepada teman-temannya. Akhirnya, hewan-hewan yang berkumpul tersebut bermufakat dan mereka sepakat untuk berjumpa kepada harimau si raja hutan untuk membicarakan permasalahan ini. Akhirnya diutuslah yang menghadap harimau si raja hutan itu adalah rusa yang bertanduk sangat banyak dan sangat indah. Rusa pun menyanggupinya. Keesokan pagi, rusa ditemani kelinci pergi menghadap harimau si raja hutan. Mereka berjalan pelan-pelan dan mereka pun menunjukkan sikap yang sangat hormat kepada harimau si raja hutan. Mereka tidak mau membuat kesalahan dan akhirnya membuat si raja hutan itu marah dan menerkam mereka menjadi santapannya. Setelah sampai di kediaman si raja hutan, kelinci dan rusa pun menghampiri si raja hutan dan berkata dengan sangat pelan sekali. Mereka takut membuat kesalahan dan salah dalam berbicara. Kelinci membuka percakapan. "Yang mulia, si raja hutan, harimau yang
Kamu ingin menyampaikan apa, kelinci? Apa gerangan yang terjadi sehingga kau dan rusa menghadap kemari? Harimau menjawab, dan ia ingin tahu apa gerangan yang membuat rusa dan kelinci sampai berani menghadapnya. Begini, Yang Mulia. Tidakkah Yang Mulia merasakan dan melihat bahwa dalam kurun waktu 3 bulan ini penduduk hutan sudah turun dengan sangat drastis populasinya? Benarkah? Iya, Yang Mulia. Penduduk hutan, hewan-hewan di sini sudah mulai sedikit jumlahnya. Dan apa hubungannya dengan diriku? Akhirnya, rusa pun menolong kelinci untuk menjelaskan apa gerangan yang terjadi di dalam hutan tempat mereka tinggal. Begini, Yang Mulia, maksud kedatangan kami berdua ingin menjelaskan bahwa kondisi di dalam hutan ini sedang tidak baik-baik saja. Jumlah hewan yang ada di sini sudah sangat menurun drastis, sehingga akan mengalami kepunahan dalam waktu dekat ini. Dan itu akan sangat berdampak kepada Yang Mulia. Yang Mulia tentu akan kesulitan untuk mencari makan jika jumlah hewan-hewan di sini turun dengan drastis, dan lama-lama tentu Yang Mulia pun akan kelaparan karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Rusa mencoba memberi penjelasan yang begitu rinci tentang kondisi hutan saat ini. Kalau begitu, apa yang sebaiknya aku lakukan? Yang Mulia, ampuni hamba. Sebaiknya Yang Mulia harus bisa mengontrol makanan Yang Mulia. Yang Mulia tidak bisa lagi dalam satu hari menangkap 5 hewan di hutan ini. Karena kalau Yang Mulia masih menangkap 5 hewan dalam sehari di hutan ini, lama-lama semuanya punah dan Yang Mulia akan hidup sendirian di hutan ini. Akhirnya Yang Mulia pun mati kelaparan, tak ada makanan lagi. Ya, sepertinya apa yang kalian ucapkan berdua ini ada benarnya. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan makan lagi 5 kali dalam sehari. Aku akan menangkap kalian. Maksudku, aku akan memakan hewan-hewan yang ada di hutan ini dalam sehari 1 kali. Aku akan menggilirkan hewan-hewan yang ada di sini. Sekarang, pulanglah kalian berdua. Aku ingin istirahat. Jangan terlalu berlama-lama di sini. Atau kalian berdua mau aku... Tentu saja, 2 hewan itu merasa ketakutan. Yang Mulia, jangan santap aku dan rusa. Beri kami kesempatan. Makanya, kalian berdua harus cepat pergi dari pandanganku. Akhirnya, rusa dan kelinci pun pergi meninggalkan harimau si raja hutan sendirian. Di malam hari, setelah pulang dari kediaman harimau si raja hutan, kelinci dan rusa mengumpulkan semua teman-teman yang ada di hutan. Mereka bermufakat
mencari jalan keluarnya. Bagaimana caranya agar dapat mengalahkan harimau si raja hutan yang sangat kuat itu. Akhirnya mereka pun memikirkannya, namun tidak bisa terputuskan dalam malam itu juga. Mereka pun akhirnya bubar ke kediaman masing-masing. Hari pun terus berganti dan minggu pun berlalu. Kehidupan di hutan menjadi sangat mencekam. Hewan-hewan tidak ada yang berani bermain berkeliaran di dalam hutan tersebut. Mereka pada ketakutan. Mereka takut jika mereka keluar dari sarangnya akan bertemu dengan harimau dan mereka takut menjadi santapan dan mati konyol. Akhirnya, kelinci, rusa, dan hewan-hewan yang lainnya pada suatu malam berkumpul kembali. Sepertinya kita tidak bisa hidup begini selama-lamanya, hidup dalam penuh ketakutan. Tidak ada lagi keceriaan di sini, semuanya begitu mencekam. Aku akan mencoba pergi ke sana untuk menemui harimau si raja hutan. Hewan-hewan yang ada di sana merasa kaget. Hah? Benarkah? Kelinci, kau akan ke sana sendirian? Iya, aku akan ke sana. Aku sudah mendapat ide tadi malam. Aku akan menghadapinya. Jangan, nanti kau diterkamnya. Kau kecil, kelinci. Aku yang besar saja, gajah, tidak berani. Aku takut kalau diterkamnya. Tenang saja, aku sudah memikirkannya. Apa itu? Akhirnya, kelinci pun berbisik kepada gajah dan berbisik kepada rusa. Dia menceritakan idenya yang didapatnya dari pemikiran tadi malam. Baiklah, kalau begitu sudah menjadi keputusanmu, kami akan mengantarkan kau pergi ke tempat harimau si raja hutan. Kami akan berjaga-jaga. Seandainya kalau dia marah dan menerkammu, kami akan mencoba menolongmu semampu yang kami bisa. Iya, sekarang yang aku butuhkan adalah doa dari teman-teman semua. Doakan agar misiku ini berhasil. Akhirnya, kelinci pun berjalan menyusuri hutan, terus masuk ke dalam, menjumpai harimau si raja hutan. Yang mulia, harimau si raja hutan yang sangat perkasa, mohon maaf atas kehadiran hamba yang mengganggu tidur siang yang mulia. Ada apa, kelinci? Kau selalu saja menggangguku. Kemarin kau menggangguku dan hari ini kau juga menggangguku. Apa kau ingin menjadi santapanku? Tidak, yang mulia. Aku hanya ingin melaporkan kepada yang mulia bahwa di dalam sumur, di hutan, di dekat pemukiman hewan-hewan, di dalamnya itu ada seekor harimau yang mulia. Dia begitu besar dan bunyinya juga begitu menakutkan. Bisakah kau melihat ke sana, yang mulia? Karena setahu kami, raja di hutan ini hanya satu, yaitu engkau, yang mulia. Kami tidak ingin memiliki raja yang lain. Akhirnya, harimau si raja hutan itu pergi mengikuti kelinci menuju sumur yang dimaksudkan tadi. Yang mulia,
Ternyata benar saja. Harimau itu melihat ada harimau juga di dalam sumur tersebut. Dia tidak tahu bahwa yang dilihatnya itu adalah pantulan dirinya sendiri di dalam air. Akhirnya harimau itu pun mengaum. Harimau itu mengaum. Dia menunjukkan cakar-cakarnya. Dan dia pun melihat bayangan di dalamnya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. Akhirnya harimau itu pun tersulut emosi dan dia pun melompat ke dalam sumur yang sangat dalam. Akhirnya harimau itu pun tidak bisa naik ke atas lagi. Dia akhirnya mati tenggelam di dalam air. Sejak saat itu kehidupan di hutan menjadi sangat tenang dan damai tanpa gangguan harimau yang sombong dan rakus. Begitulah ceritanya adik-adik. Dari kisah cerita ini dapat kita ambil pesan moralnya, yaitu 1. Dalam menghadapi situasi atau dalam menghadapi seseorang atau apapun itu lawan kita, jika dia lebih besar, lebih berkuasa dan lebih hebat, maka yang kita butuhkan adalah sebuah strategi yang cerdik. Kita harus punya trik untuk menghadapinya, dan kita juga harus tenang dalam menghadapinya. Dan yang terakhir, jangan sekali-sekali kita sombong akan kekuatan yang kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.